Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi bersama channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan part 3 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang part 2. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari pasal 41 yaitu tempat istirahat merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengguna jalan arteri primer. Tempat istirahat harus diadakan pada jalan arteri apabila 25 km tidak terdapat tempat berhentian atau permukiman atau tempat umum yang lain yang dapat dipakai istirahat. Tempat istirahat paling sedikit dilengkapi dengan jalan masuk dan jalan keluar ke jalan arteri. Fasilitas tempat parkir yang memadai untuk semua jenis kendaraan dan fasilitas umum. Ayat 4. Tempat istirahat harus berada di luar rumaja atau ruang manfaat jalan. Bagian ke-8, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya. Pasal 42, penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan jalan harus sesuai dengan fungsi jalan. Penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan dilaksanakan oleh penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya. Bagian ke-9, ketidakterputusan jalan. Pasal 43, ketidakterputusan jalan adalah keterhubungan antara pusat kegiatan pada tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal dan mencapai persil secara berkesinambungan. Jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang memasuki wilayah perkotaan harus tidak terputus. Penyelenggaraan jalan wajib memprioritaskan terwujudnya ketidakterputusan jalan sesuai dengan kewenangannya. Bab ketiga, kriteria perencanaan teknis jalan. Bagian ke-1 umum. Pasal 44, tahapan perencanaan teknis jalan meliputi terdiri dari poin A hingga poin C, perencanaan teknis awal, kemudian kajian kelayakan jalan atau feasibility study, kemudian perencanaan teknis akhir atau final engineering design, dan masing-masingnya terdiri dari 2 poin yang dapat dibaca seperti pada paparan pada slide. Kemudian lanjutannya, kemudian setiap perencanaan teknis jalannya, baik yang dilakukan perorangan maupun oleh badan hukum termasuk pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota harus mengacu pada persyaratan teknis jalan. Prosedur detail tentang pelaksanaan perencanaan teknis jalan mengacu pada pedoman perencanaan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri. Bab ketiga, bagian kedua, fungsi jalan. Pasal 45, fungsi jalan terdiri atas A. Jalan arteri, B. Jalan kolektor, C. Jalan lokal, dan D. Jalan lingkungan. Bab ketiga, bagian ketiga, kelas jalan. Pasal 46. Pasal 46, kelas jalan dibagi atas A. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan, dan B. Penggunaan jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan pelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat kedua, spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas A. Jalan bebas hambatan, B. Jalan raya, C. Jalan sedang, dan D. Jalan kecil. Jalan bebas hambatan yaitu jalan dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara penuh dan tidak dapat persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median serta lebar dan jumlah jalur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil seperti dapat dibaca pada slide. Kemudian lanjutannya, ayat 3, penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas A. Jalan kelas 1, B. Jalan kelas 2, C. Jalan kelas 3, dan D. Jalan kelas khusus. Masing-masingnya memiliki kriteria untuk kendaraannya masing-masing, kemudian muatan terberatnya masing-masing. Untuk jalan kelas 1, kendaraannya memiliki lebar paling besar 2,5 meter, panjangnya 18 meter, dan tinggi paling besar 4,2 meter, dan muatan sumber terberatnya 10 ton. Kemudian untuk yang jalan kelas 2, yaitu jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan dengan lebar paling besarnya 2,5 meter, panjang maksimalnya 12 meter, dan tinggi paling besar kendaraan yang melaluinya adalah 4,2 meter dengan bobot terberat 8 ton. Untuk kelas 3, dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,1 meter, panjang 9 meter, tingginya 3,5 meter, dan muatan terberatnya 8 ton. Untuk jalan khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,5 meter, panjang paling besarnya 18 meter, kemudian tinggi paling besarnya 4,2 meter,
dan muatan sumbu terberatnya lebih dari 10 ton. Oke, bagian keempat, bab 3, bagian keempat, bagian jalan. Bagian-bagian jalan seperti yang kita ketahui terbagi menjadi 3, yaitu ruang manfaat jalan atau rumaja, ruang milik jalan atau rumija, dan C, ruang pengawasan jalan atau ruasja. Pasal 48. Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan untuk drainase permukaan, talut timbunan atau talut galian, dan ambang pengamanan jalan yang dibatasi oleh tinggi dan kedalaman tertentu dari muka perkerasan. Rumaja diperuntukkan bagi perkerasan jalan, median, jalur pemisah jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi, dan gorong-gorong, lereng tepi badan jalan, bangunan pelengkap jalan, dan perlengkapan jalan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk prasarana perkotaan atau keperluan utilitas atau yang lainnya tanpa izin tertentu dari penyelenggara jalan. Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan atau konstruksi bangunan pengamanan yang berada di antara tepi badan jalan dan batas rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. Paling kecil 1 meter. Kemudian tinggi ruang bebas bagi semua kelas jalan yang sebidang dengan tanah paling rendah 5 meter serta kedalaman paling rendah 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan. Ayat 5. Tinggi ruang bebas bagi semua jalan arteri dan kolektor pada lintas atas, lintas bawah, jalan layang dengan terowongan paling rendah 5 meter, serta kedalaman ruang bebas sesuai dengan kebutuhan pengamanan konstruksi. Rumaja atau ruang manfaat jalan. Di bawah kolong jalan layang dapat dimanfaatkan untuk parkir kendaraan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan kantor pengoperasian jalan, serta syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi. Pemanfaatan rumaja harus mendapatkan izin dari penyelenggara jalan. Rumija atau ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan menjadi milik negara. Rumija harus memiliki lebar minimal sesuai dengan kelas penyediaan prasarana sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberi tanda patok rumija sebagai batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Rumija memiliki lebar paling sedikit sesuai ketentuan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Rumija digunakan untuk ruang manfaat jalan. Rumija selain digunakan untuk ruang manfaat jalan, bisa dimanfaatkan untuk A. Pelebaran jalan atau penambahan laju lalu lintas di masa yang akan datang. B. Kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. C. Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai landscape jalan. D. Kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas. Ayat 5. Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam rumija, namun sekurang-kurangnya pada batas terluar ruang manfaat jalan sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang jalan yang terbuka. Pasal 50. Ruasja atau ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar rumija dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruasja diperuntukkan bagi pemenuhan pandangan bebas pengemudi, ruang bebas bagi kendaraan yang mengalami hilang kendali, dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Lebar ruasja ditentukan dari sisi luar rumija dengan lebar paling sedikit sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran. Rumija dalam hal lebar rumija terbatas, lebar ruasja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat ditentukan dari tepi luar badan jalan paling sedikit dengan ukuran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran dalam peraturan menteri ini. Bab 3, bagian kelima, dimensi jalan. Dimensi jalan untuk setiap perencanaan teknis jalan harus ditetapkan sesuai dengan kelas jalannya. Dimensi jalan terdiri dari badan jalan yang di dalamnya memuat jarum lalu lintas, bahu jalan, median, dan jalur pemisah jika diperlukan. Dimensi jalan ditetapkan berdasarkan A. Lalu lintas harian rata-rata tahunan yang direncanakan, dan B. Kelas jalan. Ayat 4. Lebar badan jalan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan lebar paling kecil serta konfigurasinya diatur dalam bab 2 tentang persyaratan teknis jalan. Bab 3, bagian keempat, muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas. Pasal 52, muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf E untuk setiap perencanaan teknis jalan harus ditetapkan. Pasal 53, volume lalu lintas rencana dibedakan untuk perencanaan geometrik jalan dan untuk perencanaan perkerasan jalan. Ayat 2, volume lalu lintas rencana untuk perencanaan geometrik jalan meliputi A.
volume lalu lintas harian rata-rata tahunan rencana yang dihitung berdasarkan lalu lintas harian rata-rata saat ini yang diproyeksikan ke masa yang akan datang sesuai dengan usia rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas. Dan B, volume lalu lintas jam perencanaan yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas harian rata-rata tahunan rencana dikalikan dengan faktor jam sibuk atau faktor K. Faktor K dan faktor pertumbuhan lalu lintas pada ayat 2 ditetapkan oleh penyelenggara jalan berdasarkan kondisi pertumbuhan lalu lintas. Pasal 53. Volume lalu lintas rencana untuk perencanaan perkerasan jalan meliputi A. Jumlah kumulatif lalu lintas kendaraan yang dalam satuan lintasan ekuivalen sumbu as tunggal 8,16 ton yang diperkirakan akan menggunakan jalan tersebut selama usia perencanaannya. B. Jumlah kumulatif lalu lintas kendaraan nyatakan dalam jumlah kumulatif satuan perusakan perkerasan oleh berat badan kendaraan yang melalui jalan tersebut. Satuan perusakan perkerasan oleh kendaraan atau vehicle damaging factor ditetapkan berdasarkan kondisi lalu lintas aktual yang diukur langsung dan dinyatakan dalam satuan lintas ekuivalen sumbu as tunggal 8,16 ton. Dan jika vehicle damaging factor tidak ditetapkan berdasarkan lalu lintas aktual, satuan perusakan perkerasan oleh berat benda kendaraan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh penyelenggaraan jalan. Pasal 54 kapasitas jalan. Pada saat RVK atau rasio volume kendaraan suatu ruas adalah kemampuan jalan untuk melayani lalu lintas selama usia pelayanan dengan tingkat pelayanan yang tidak melampaui batas RVK pada akhir usia pelayanannya. Ayat 2, jalan sudah mencapai batas tingkat pelayanan sampai dengan 100 jam dalam setahun atau 1,14% dari waktu pelayanan atau rata-rata 16 menit dalam satu hari, maka kapasitas ruas jalan tersebut harus ditingkatkan. Usia rencana tingkat pelayanan ditentukan dengan A, paling sedikitnya 10 tahun untuk jaringan arteri dan kolektor, dan paling sedikitnya 5 tahun untuk jalan lokal dan jalan lingkungan. Tingkat pelayanan evaluasi setiap 5 tahun. Bab 3, bagian ke-7, persyaratan geometrik jalan. Pasal 55, persyaratan geometrik jalan. Untuk setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berasaskan keselamatan lalu lintas. Ayat 2, elemen perencanaan geometrik jalan yang meliputi elemen horizontal dan elemen vertikal dan potongan melintang jalan diatur sesuai ketentuan persyaratan teknis jalan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. Pengecualian ketentuan elemen perencanaan geometrik jalan dapat dilakukan dengan membuktikan bahwa pengecualian tersebut mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan atas persetujuan dari penyelenggara jalan. Bab 3, bagian ke-8, konstruksi jalan. Pasal 56, konstruksi jalan diperhitungkan untuk mampu melayani beban lalu lintas rencana. Konstruksi perkerasan terdiri dari lapis penopang, tanah dasar, lapis pondasi, lapis penutup. Perencanaan konstruksi jalan mengacu pada pedoman perencanaan perkerasan jalan yang berlaku. Bab 3, bagian ke-9, konstruksi bangunan pelengkapan jalan. Pasal 57, konstruksi bangunan pelengkap jalan direncanakan mengikuti kaidah teknis yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis jalan. Konstruksi jembatan harus direncanakan paling singkatnya 50 tahun. Kemudian jembatan harus direncanakan berdasarkan beban aksi dan beban tetap atau berat sendiri, beban mati tambahan, utilitas pengaruh penyusutan dalam rangka, kemudian beban lalu lintas seperti beban lajur, beban truk, pembebanan untuk pejalan kaki, beban tumbukan pada penyangga jembatan, aksi lingkungan atau penurunan temperatur, aliran air, benda hanyutan, benda angin, pengaruh gempa, dan lain-lain. Aksi-aksi lainnya seperti gesekan pada peletakan, pengaruh getaran, beban pelaksanaan. Ayat 4, dalam hal tidak terdapat saluran alam atau saluran buatan pada medan datar, maka jarak antar gorong-gorong paling sedikitnya 300 meter. Bab 3, bagian ke-10, perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas. Setiap jalan wajib memenuhi ketentuan perlengkapan jalan. Bab 3, bagian ke-11, kelestarian lingkungan. Pasal 59, kelestarian lingkungan hidup wajib dipertimbangkan untuk setiap perencanaan teknis jalan. Setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL,
atau upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 3. Integrasi pertimbangan lingkungan dilakukan dengan memasukkan rekomendasi lingkungan yang terdapat di dalam AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke dalam perencanaan teknis rencana. Kemudian bab 3, bagian ke-12, ruang bebas jalan. Pasal 60. Ruang bebas jalan adalah ruang yang dikosongkan bagi segala bentuk bangunan atau penghalang atau bentuk muka tanah yang dapat mencederai berat pengguna jalan atau memperparah luka akibat kecelakaan kendaraan yang keluar dari badan jalan. Ayat kedua, ruang bebas diukur mulai dari batas terluar badan jalan sampai dengan batas luar ruas jalan. Ayat ketiga, penyelenggaraan jalan harus mengusahakan tersedianya ruang bebas. Bab ketiga, ketentuan penutup. Pasal 61, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Terima kasih, itu dia part ketiga atau bagian terakhir dari video yang membahas tentang Permen PU nomor 19 tahun 2011. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.